Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Firdiawati, NIM C92218114, dari kelas SD. Di sini saya dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang artikel yang saya telah selesaikan, yakni yang berjudul Pelanggaran Hak Desain Industri beserta cara penyelesaiannya di Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia pada saat ini memasuki era 4.0 atau bisa disebut dengan negara yang teknologinya berkembang sangat pesat. Maka dari itu banyak sekali ciptaan-ciptaan baru dengan berbagai bentuk yang di situ mereka memiliki hak untuk dilindungi. Dari perlindungan hukum tersebut ditujukan untuk mewujudkan dunia hak cipta yang semakin baik lagi untuk perkembangan pencipta karya baru baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada era saat ini. Nah, yang saya bahas adalah desain industri. Desain industri ini merupakan cabang dari hak kekayaan intelektual yang melindungi penampakan luar dari suatu produk. Nah, sebelum perjanjian TRIPS itu lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun dikarenakan perkembangan desain pada era saat ini sangat pesat, maka perlu halnya dibuatkan undang-undangnya khusus untuk mengatur tentang desain industri itu sendiri. Jadi desain industri ini memiliki undang-undang khusus yang di dalamnya itu cuma mengandung tentang dunia per desain industrian itu, tidak menyangkut pautkan ke yang lain. Nah, maka dari itu sama halnya dan sama pentingnya juga pendaftaran pada awal pencatatan di bidang hak cipta di Indonesia yang ditinjau langsung dari berbagai aspek sebagai sarana meyakinkan hakim dalam suatu pemeriksaan persidangan. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan hukum pembuktian di persidangan juga, baik itu pemeriksaan di dalam perkara pidana atau tindakan perkara perdata. Maka dari itu, artikel ini atau yang akan saya jelaskan nantinya ada subbab pembahasan yang akan membahas pelanggaran terhadap desain industri, juga bagaimana penyelesaian hukumnya tersebut. Oke, subbab yang pertama pada artikel saya yakni pelanggaran terhadap desain industri. Nah, desain industri sendiri itu merupakan bentuk kreasi tentang sebuah bentuk, sebuah konfigurasi, komposisi, warna atau garis atau warna, atau bisa juga gabungan dari keduanya yang memiliki kesan yang estetis, dan hal tersebut dapat diwujudkan dan digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu produk atau barang, komoditas industri, atau bisa dengan karya kerajinan tangan. Nah, hak industri yang dibahas kali ini merupakan sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada pendesain oleh negara atas sebuah hasil karya kreativitas dari penciptanya tersebut untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan dari pemilik kepada pihak lain untuk memberikan atau melaksanakan hal tersebut. Ciri-ciri jenis desain industri yang dilindungi yakni dalam bentuk suatu karya yang berbentuk 3 dimensi atau berbentuk 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan juga dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dan cara untuk mendapatkan desain yakni
dengan cara mendaftarkan atau cara untuk mendapatkan hak desain tersebut, yakni dengan cara mendaftarkan atau mengajukan permohonan kepada Ditjen Hukum atas kemampuan intelektual pendaftar, atau bisa disebut dengan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, waktu dari hak industri ini adalah jangka waktunya 10 tahun. Nah, dan juga dapat dialihkan kepada pihak lain yang tentu saja sesuai dengan Undang-Undang Lingkup UU Republik Indonesia Pasal 9 nomor 31 tahun 2000, yaitu tentang hak industri. Pihak pemilik atau pemegang hak desain mempunyai hak eksklusif untuk menjalankan hak desain yang dimilikinya. Pihak pemilik desain berhak juga untuk melarang pihak lain yang tanpa memiliki persetujuannya. Berikut ini contoh-contoh dari pelanggaran hak desain industri yang dapat dikenakan suatu pidana. Nah, contohnya itu yang pertama, memakai nama produk tanpa persetujuan dari pemilik nama desain. Jadi apabila mereka langsung mencomot produk tanpa sepengetahuan pemilik desain dan pemilik desain ini mengetahui lalu melaporkan, maka bisa dikenakan pidana. Yang kedua, membuat atau meniru produk. Kalau pemilik produk ini merasa dirugikan, maka berhak untuk melaporkan pada hukum tentang yang dirugikan ini. Jadi mereka berhak karena memiliki undang-undangnya itu. Yang ketiga, menjual desain industri tanpa sepengetahuan pemilik. Ini jelas pasti akan dikenakan pelanggaran. Yang ketiga, mengimpor. Keempat, mengekspor. Yang kelima, bahkan mengedarkan barang yang sudah memiliki hak desain industri suatu produk tersebut. Nah, kalau semuanya bergantung pada izin ya, karena kalau tanpa izin dari pemilik maka bisa dikenakan pidana atau perdata. Nah, dalam ketentuan pasal 9 nomor 31 tahun 2000 ini tentang desain industri, apabila pengadilan dapat membuktikan bahwasanya orang yang disebut dalam suatu desain dinyatakan bukan orang yang sebenarnya yang disebut sebagai pendesain atau orang lain, maka orang yang terbukti dan dinyatakan hakim sebagai pendesain yang sebenarnya dapat melakukan upaya hukum pidana, hukum perdata, dan juga hukum administrasi. Jadi bisa melaporkan 3 bentuk hukumnya ini. Nah, untuk berdasarkan pasal yang nomor 32 Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, yakni pengalihan hak industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi dengan industri, maupun dalam daftar umum desain industri. Selanjutnya, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri disebutkan juga bahwasanya berdasarkan bukti-bukti yang real dan juga cukup untuk membuktikan pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan tersebut atau yang mempunyai hak desain tersebut dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan suatu penetapan sementara, yakni tentang yang pertama, pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak industri. Yang kedua, penyimpangan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Selanjutnya, secara umum pada undang-undang ini sama seperti undang-undang hukum kekayaan intelektual yang lainnya.
mempunyai tujuan untuk menjamin akan adanya perlindungan akan integritas, nilai ekonomis, dan juga jaminan yang lain terkait pemanfaatannya baik secara skala luas atau juga skala terbatas. Nah, untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana upaya penyelesaian hukum desain industri. Nah, yang pertama, penyelesaiannya bisa dengan sengketa melalui alternatif dispute resolution atau biasa disebut dengan ADR. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 31, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 membuka peluang kemungkinan penyelesaian sengketa ini melalui alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal dengan ADR itu tadi. Materi yang digugat pihak yang dirugikan yaitu pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian produk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tersebut. Jadi di sini nanti bisa dituntut dengan cara ganti rugi dan juga bisa dengan penghentian segala bentuk pengedaran produk yang melanggar tersebut. Nah, pada proses penyelesaian sengketa ini, pihak yang dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan suatu penetapan sementara sebagaimana yang diatur tadi pada pasal 49 UU nomor 31 tahun 2000 yang meliputi pencegahan, maksudnya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Nah, berdasarkan permintaan ini, hakim pengadilan niaga dapat melaksanakan penetapan yang menyangkut hal-hal tersebut dan segera memberitahu pihak yang dikenai tindakan dengan catatan pihak yang dikenai tindakan tersebut diberi kesepakatan untuk didengar keterangannya terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya pada pasal 51 UU nomor 31 tahun 2000 menentukan bahwa jika hakim pengadilan tetap menerbitkan suatu penetapan sementara, hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa harus memutuskan dengan beberapa alternatif putusan, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu membatalkan. Nah, yang kedua itu membatalkan atau menguatkan penetapan sebagai ditetapkan pada pasal 49 tadi, yakni dalam jangka waktu 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara oleh pengadilan tersebut. Nah, bentuk-bentuk ADR ini bisa meliputi yang pertama negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiga bentuk ADR ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa di bidang hak atas kekayaan intelektual, termasuk desain industri tersebut. Nah, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan sendiri. Jadi, mereka bisa menyelesaikannya dalam bentuk negosiasi atau dari pihak yang bersangkutan sendiri, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu mediasi atau konsiliasi atau saling menggantikan karena pada hakikatnya adalah sama, yaitu penyelesaian sengketa di mana para pihak secara sukarela mencari penyelesaian dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian yang mengikat dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak. Nah, selanjutnya mediasi. Nah, mediasi ini kadar keterlibatan pihak ketiga lebih banyak bertindak selaku fasilitator. Nah, yaitu mengupayakan agar para pihak dapat dengan mudah menyelesaikan sengketa sendiri. Selanjutnya, arbitrase dalam arti luas menetapkan peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa, di mana pihak ketiga tersebut membuat putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan
seperti halnya putusan pengadilan. Nah, untuk yang penyelesaian kedua dari kasus desain industri ini bisa dilakukan dengan cara jalur litigasi. Nah, pada dasarnya penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri ini meliputi hal-hal atau sebab-sebab tertentu, yakni bisa saja yang pertama penggunaan desain secara tanpa hak. Nah, ini adanya kegiatan seseorang tanpa hak atau tanpa kewenangan untuk menggunakan desain dalam proses produksi barang tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Jadi tanpa sepengetahuan pemilik, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Dan yang kedua, persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan. Yang ketiga, bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain industri. Nah, ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa ini diatur secara khusus dalam UU nomor 31 tadi tahun 2000 pada bab yang ke-8. Ya, ini ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap kasus-kasus desain dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur dalam bab 10 dan juga bab 12 pada UU nomor 31 tahun 2000. Nah, untuk penyelesaian yang ketiga, yakni tentang penyelesaian secara pidana. Nah, ketentuan pidana yang dijelaskan pada pasal 54 Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, yakni dalamnya berisi pertama, barang siapa yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9, maka akan dipidana penjara paling lama yakni 4 tahun dan denda sebanyak 300 juta. Yang kedua, barang siapa yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 23, dan 32, maka akan dipidana secara paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak yakni 45 juta rupiah. Dan yang ketiga, ketentuan pidana tersebut baru akan berlaku apabila ada delik aduan kepada pihak yang berwenang. Jadi, pasal ini semuanya tidak berlaku apabila tidak ada delik aduan dari si pemilik produk desain industri tersebut. Nah, apabila mereka sudah merasa dirugikan atas kelakuan dari si pelaku tadi, bisa saja mereka langsung mengajukan delik aduan. Karena tanpa mereka memasang atau mengajukan delik aduan, mereka ini tidak bisa, para pihak polisi tidak bisa menangkap si pelaku tersebut. Nah, karena sudah ada di undang-undang ini adanya delik aduan. Nah, untuk kewenangan penyidik diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 31, yakni meliputi sebagai berikut. Yang pertama ini meminta sebuah keterangan pada saksi yang terlibat dalam bukti-bukti dari para pihak yang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di sidang desain industri. Dan yang kedua, melaksanakan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang desain industri. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga dapat sebagai barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen yang lainnya. Dan yang keempat, melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang desain industri. Dan yang terakhir ini meminta bantuan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang desain industri tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya, saya sendiri menyimpulkan bahwasanya desain industri ini sangat penting memiliki hak untuk dilindungi, karena hak intelektual ini tidak semua orang mempunyai hak intelektual tersebut, apalagi dalam menciptakan suatu karya atau produk, itu tidaklah mudah. Nah,
hanya dilindungi dengan undang-undang yang sepantasnya. Karena itu dibentuklah undang-undang khusus untuk desain industri tersebut. Dan undang-undang tersebut tidak berlaku apabila tidak ada delik aduan. Maka apabila seperti yang saya jelaskan tadi, apabila sudah merasa dirugikan, bisa untuk melakukan delik aduan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dan untuk penyelesaiannya ada 3 macam tadi yang dijelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami, dan apabila kurang jelas atau kurang paham yang telah saya jelaskan, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom. Saya akhiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata, ada salah bicara atau salah dalam materi, mohon dibenarkan. Saya juga berterima kasih teman-teman untuk yang mendengarkan video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.